Jam ini, menit ini juga Allah telah memperhatikan kita dan Allah telah melayani kita dan bermacam-macam rahmatnya, sehingga dengan rahmat Allah kita dikumpulkan, dipertemukan. Dengan rahmat Allah juga kita telah selesai melaksanakan sebuah titah perintah salat maghrib berjamaah. Perlu kita ketahui bahwa salat kita adalah bagian masa lalu dan kita cuma berharap, bermohon, munajat kepada Allah dengan penuh pengharapan. Semoga salat kita, ibadah kita dan seluruh rangkaiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan pengajian, mari kita mengikrarkan, memperbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa bihadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati kita masing-masing, sajaku beriktikaf dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian mari kita luruskan niat kita dan kita fokuskan pikiran dan akal kita untuk memperhatikan fatwa dan nasihat agama yang bersumber daripada kitab Hidayatus Salikin halaman 93. Jadi di bawah baris ketujuh, man tarakal mira'a, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa bi nasta'in la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-imam Syekh Abdus Samad Al-Palimbani rahimahullah ta'ala qala, seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kontennya lah, esensi, itu isinya, isi pertemuan kita malam ini. Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu baitan fil a'lal jannah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya barang siapa meninggalkan akan berbantah-bantahan, padahal yaitu batil, niscaya diperbuat baginya rumah di keliling surga. Dan barang siapa meninggalkan akan berbantah-bantah itu, padahal yaitu benar, niscaya diperbuat baginya rumah di atas surga. Jadi pengertian ini hadis, barang siapa menahan diri untuk berbantah-bantahan, untuk muro'a, padahal yang dibantahnya itu salah, lalu kita dapat menahan diri, menahan jangan berbicara, menahan jangan berucap. Jadi harga menahan hati, menahan itu Allah bangunkan sebuah rumah di sekeliling surga. Itu yang salah. Dan barang siapa yang menahan diri, barang siapa yang meninggalkan muro'a, berbantah-bantahan, padahal dia benar, tapi kalau dia ucapkan kebenaran itu niscaya menjadi masalah baru dan kemungkinan orang tersinggung, orang menganggap, lalu padahal yang hendak kita keluarkan ini benar, kalau kita menahan, Allah bangunkan rumah di atas surga. Jadi lebih tinggi nilainya daripada kita menahan. Meskipun kita salah, kita kau menahan, Allah bangunkan rumah mahligai di sekeliling surga. Yang benar kalau kita menahan, sebab kalau kita ucapkan, kita tegur, kita bantah, menimbulkan masalah baru.
Jadi menimbulkan masalah baru, panjang masalahnya, mungkin orang tersinggung, mungkin orang sakit hati, kalau kita menahan. Ini amal hati, amal batin. Allah bangunkan rumah di atas surga, jadi lebih tinggi rumahnya dari surga. Paham ya Allah? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilu abdun hakikatal iman hatta yada'al mira'a wal jidala wa in kana muhikkan. Ini hadis lagi. Tidak menyempurnakan oleh seorang hamba Allah akan sesungguh-sungguh iman. Jadi artinya kada sempurna iman kita. Iman kita belum sempurna sebelum kita meninggalkan akan muro'a. Muro'a itu berbantah-bantahan. Dan jidal itu berdebat. Berdebat ya kurang lebih lah, berbantah-bantahan dan berdebat. yakni meninggalkan ia akan berbantah-bantah dan berkelahi, dan jikalau ia ada ia benar sekalipun. Meskipun benar, kalau membawa kepada perselisihan, perbantahan, perkelahian, itu belum sempurna iman kita. Belum sempurna iman kita, dan kita tidak diakui oleh Allah iman kita dengan sempurna. Kalau masih aja mulut kita gatal, hendak berbantah-bantahan, hendak bawa, hendak berkelahi, hendak berdebat. Jadi berdebat boleh, cuma dengan jalan mau'izatun hasanah, artinya dengan secara baik. Disinilah Abu Bakar Siddiq, beliau seharian mengulum batu. Nah, saya kira jangan tak ucap, saya kira jangan berpandir nang kada bermanfaat. Jadi sebelum beliau berpandir, batu itu di dalam mulut, di dalam untung. Lalu dipikirkan oleh beliau, kalau aku berbicara, kalau aku berpandir, kalau aku ngomong, apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Kemudian ada keputusan jawaban, mungkin bermanfaat. Lalu di stop lagi, dikulum lagi batunya, mana besarnya manfaat bila aku ucapkan atau aku diamkan. Jadi keputusan, bila diucap itu emas, didiamkan itu berlian, intan. Berarti lebih baik diam. Diam selamat. Diam lebih aman, lebih selamat. Meskipun benar lah. Nah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wala yang bagi ayyahda ka syaitan wa yaqulu laka azhir al-haqqa wa la tudahin fihi fa inna syaitana abadan yastajirrul hamqa ila syarri fi ma'radil khair fala takun dehkatan li syaitan fa innahu yaskharu bika fa ijharuka al-haqqa hasanun
ma'a may yaqbalahu minka wa dzalika bi tariqin nadihatin fil khafiyah la bi tariqil mumarati walin nasihati sigatun wahainatun wa yahtaju fiha ila talattufin wa ila sarat fadihata wa sara fasaduha aksaru min salahiha. Ini perkataan seorang ulama, Imam Ghazali. Beliau bergelar Bahrul Ulum, lautan ilmu, Hujjatul Islam. Kata beliau, jangan sayugianya bahwa memperdayakan akan dikau oleh syaitan. Jadi sepantasnya jangan diperdaya oleh syaitan. Ini bahasa 200 tahun yang lewat. Bahasanya karena detik koma. Dan berkata ia bagimu, ya syaitan, berkata ya syaitan, nyatakan olehmu akan kebenaranmu. Ini syaitan membisiki dan dibisikinya ini orangnya berilmu. Lalu syaitan nyatakan kebenaran olehmu. Ayo, mumpung ikam berilmu. Jadi kapan lagi kamu membuka tajimu? Karena orang bila ikam kada membuka, orang ada tahu pada ikam berilmu. Ini bisikan setan. Jadi nyatakan akan kebenaranmu dan jangan engkau lemah di dalam menyatakan kebenaranmu. Ini kelihatannya bagus, kelihatannya bagus, kedengarannya baik, tapi ujung-ujungnya menghambat. Ujungnya menghambat. Jadi jangan lemah di dalam menyatakan kebenaranmu, itu maka jangan engkau ikutkan. Jangan engkau ikutkan akan perkataan syaitan itu di dalam yang demikian itu. Maka karena bahwasanya syaitan itu selama-lamanya ia hendak menghilangkan orang yang kurang akal kepada kejahatan di dalam tempat kebajikan. Jadi syaitan itu ada di majelis taklim, syaitan itu ada di pengajian, ada di masjid. Jadi tujuannya untuk menghela orang yang punya akal, ya orang yang kurang akal. Dulu pernah Nabi ditemui syaitan di muka masjid. Jadi ujar Nabi, kelihatannya syaitan ini nih, iblis. Diparaki iya juga. Lalu ditanyai oleh Nabi, Iblis, kenapa ikam di muka masjid nih? Di muka masjid ini tempat ibadah. Lalu tujuan ikam di sini kenapa? Lalu ujar Iblis, Allahu ya'muruni. Nah, menyuruh aku ke muka masjid ini Allah. Lalu Nabi, tujuannya kenapa Allah menyuruh? Ujar Allah, temui Muhammad Nabi akhir zaman di muka pintu masjid. Dan bila Muhammad bertanya kepada engkau, jangan coba-coba berdusta di hadapan Muhammad. Jadi misinya ke muka pintu masjid itu untuk menemui Nabi. Nah, uji Nabi kebetulan nih, aku nak bertanya beberapa pertanyaan. Ayo aja Iblis, tanyai ha. 6 pertanyaan pertama Nabi, ya Iblis, lima tamna ummati inda qiraatil Quran. Iblis, kenapa kau halang-halangi di saat umatku hendak membaca Quran? Sudah nyoba wudu,
dihalang-halangi tamu datang. Uji iblis, wahai Muhammad, nang lain aja tanyakan. Itu profesiku, usahaku, pekerjaanku. Bila aku buka, rusakkan perusahaan kita. Nah lalu jalan Nabi, tadi kan berjanji di hadapanku jangan berdusta di hadapanku. Jadi terpaksa iblis membuka rahasia. Ya Muhammad, apabila umatmu ingin berencana hendak membaca Al-Quran, hanya hendak berencana, tubuhku rasa remuk, tubuhku asa hancur, berkeping-keping, berpatah-patah. Jadi itulah alasannya kenapa kita dihalang-halanginya untuk mengaji Al-Quran. Dan yang kedua, Nabi bertanya, Iblis, lima tamna ummati inda sholati bil jamaah. Iblis, kenapa kau halang-halangi umatku di saat hendak melaksanakan salat berjamaah? Sudah berbaju, sudah berwudu, sudah mandi, ayam kau belum masuk seikung lagi. Dihalang-halangi iblis terus. Dan jadi bila kasihan non iblis harus ke masjid, dibuka iblis rahasianya di muka Nabi. Lalu iblis, wahai Muhammad, nang lain aja tanyakan. Itu profesiku, perusahaanku, gawianku. Ujian Nabi tadi kan berjanji di hadapanku jangan coba-coba berdusta di hadapan Muhammad. Nah lalu iblis terpaksa membuka. Ujar iblis, ya Muhammad, inda ummatika sholat bil jamaah, di saat waktu umat ika hendak melaksanakan sholat berjamaah, tubuhku kepanasan. Tubuhku kepanasan, kada tahan aku menahan karena kepanasan. Nah itulah iblis senantiasa, setan senantiasa untuk mengganggu manusia, mencari manusia yang kurang akal. Tadi di sini Imam Ghazali mengatakan bahwasanya iblis itu membisiki di dalam telinga kita, Syanu, tutagur, nyatakan kebenaran ikan mengaji sudah kemana-mana, ikan menuntut ilmu sudah kemana-mana, lalu buka ilmu ikan, bila ikan pada muka orang ada tahu pada ikan, orang ada tahu pada ikan ilmu. Ini bisikan. Lalu karena bisikan itulah timbul kita menegur, timbul kita hendak berucap. Akhirnya terjadilah perdebatan. Maka jangan engkau jadikan dirimu itu tempat permainannya setan dan tempat kesukaannya, karena bahwasanya setan itu memberanikan akan dikau, maka karena menyatakan akan kebenaran itu yaitu jadi baik, serta orang yang menerima daripadamu akan perkataan, dan yang demikian itu dengan jalan memberi nasihat, pada hakikatnya bukannya dengan jalan berbantah-bantah. Dan bagi nasihat itu adalah sebat, yakni perkataan yang lemah lembut dan kehendak di dalamnya kepada perkataan yang halus-halus. Dan jika tiada yang demikian itu, niscaya jadi nyata kejahatan dan adalah binasanya itu terlebih banyak daripada baiknya. Kelihatan bagus, kelihatan baik nasihat-nasihat iblis, nasihat setan lawan kita. Ini bagi orang-orang yang sudah memimpin
memimpin masjid, memimpin sembahyang. Kadang-kadang iblis itu apabila di saat orang azan dia lari dan terkentut-kentut, lari dengan terkentut-kentut. Wa idza suiba adbara, bilanya orang kamat lari lagi, kena habis kamat datang lagi. Bilanya habis kamat datang lagi, dan dia berdiri di sela-sela saf. Berdiri di sela-sela saf. Yang paling pertama digudanya adalah imam. Jadi imam ini disuruhnya baik, imam, baik-baiklah bacaan, baik-baiklah bacaan, mahrajnya, tajwidnya. Itu orang banyak di belakang. Ikan bila kada baik, kada dipakai orang. Uji iblis ini kan. Kemudian baik-baik rokoknya, sujudnya, anggota sujudnya, anggota tujuhnya, jelas-jelas. Akhirnya dengan bisikan iblis, imam dengan tujuan untuk dipakai orang, lalu memperbaiki bacaan. Seandainya tidak ada bisikan tadi, bacaannya biasa-biasa aja, cuma karena ada bisikan, jadi menyuruh kita riya, menyuruh kita sum'ah. Itulah iblis. Lalu akhirnya iblis itu di sela-sela saf kemudian membisiki, ya fulan uskur kaza wa kaza, fulan uskur kaza wa kaza, wahai si anu, ingatkanlah nang semalam, ingatkanlah nang bulan dahulu, ingatkanlah nang minggu dahulu. Itu terus dibisikinya. Akhirnya yang sholat ini keingatan, tabayang, tak ingat bahwa kan duit nang sebulan pada dapat kelihatan, tabayang, dibayangi iblis, dibayangi setan. Begitulah setan mengganggu orang yang beriman. Jadi setan itu ada di masjid, di majlis taklim, dan nya kada mau digardu, karena digardu itu nang sudah berhasil digudanya, nya mencari mangsa baru pula. Kita sambung. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa man khalatahu mutafaqqihat al-asri ghalaba ala tabi'i al-mira'a wal jidala wa asura alaihi sumta ija alqa ilaihim ulama asu inna dzalika huwal fadlu wal qudratu ala mahajati wal munaqashati huwallazi yatamaddahu bihi fa firra minhum firaraka minal asad. Artinya barang siapa bercampur akan orang yang baru belajar ilmu fikih, barang siapa bercampur dengan orang yang baru belajar ilmu fikih pada masa ini, niscaya ghalib, artinya kebanyakan atas tabiatnya itu berbantah-bantah pada bicara masalah ilmu dan mencelakakan perkataan orang, dan susah atasmu diam karena menjatuhkan kepadanya oleh orang alim yang jahat, bahwa yang demikian itu yaitu jadi kelebihan dan kemegahan, dan bahwa kuasa atas mendirikan dalil dan kuasa atas membantahi akan perkataan orang dan kuasa atas menjawab perkataan orang itu yaitu yang dapat kepujian dengan dia. Maka hendaklah engkau lari daripada mereka itu seperti lari daripada harimau. Kita pahamlah ujar Imam Ghazali, hindari bergaul dengan orang yang baru belajar ilmu fikih, karena ilmu fikih itu ilmu syariat, ilmu kulit, ilmu sabut. Orang yang
banyak mempelajari ilmu fikih itu banyak pandir. Karena ilmu syariat itu diumpamakan oleh Imam Ghazali kayak sabut, dan ilmu tarikat itu seperti tempurung, dan ilmu hakikat itu seperti isinya yang di dalam. Nah, ketiga-tiganya sabut, tempurung, dan isi. Kebanyakan sabut jabul, banyak pandir, banyak omong, banyak membantah-bantah, jadi menyalahkan orang terus. Bila banyak tempurung itu bisa membuntus ke panci karena apinya keras. Dan apabila banyak isi saja yang banyak paling 2 hari busuk. Coba kalau kita melihat durian, isinya aja di tengah jalan, isinya aja durian di tengah jalan, bak kulit kada, paling 2 hari busuk. Jadi kebusukan isi itu jauh lebih fatal daripada kebusukan sabut, kebusukan kulit. Nah, kalau kulit itu bisa dimanfaatkan, sebusuk-busuknya sulit kulit bisa dipakai untuk kayu. Jadi antara syariat, tarekat, dan hakikat itu bilanya terpisah ketiganya, hancur marifat. Tapi bila kita kumpul ketiganya, kulitnya ada, tempurungnya ada, isinya ada, bisa tumbuh, bisa berbatang, berpohon, dan berdahan, bercabang, berkembang, berbuah. Jadi ketiga-tiganya syariat, tarekat, hakikat itu bila terkumpul bisa menjadikan buah yang lezat, nikmat yang dirasakan oleh orang yang sekitarnya. Jadi di sini janganlah kita berkumpul dengan orang-orang yang baru belajar ilmu fikih, karena orang baru belajar itu hendak membintih orang terus, disikatnya terus orang. Nah, jadi kita batasi di sini lah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dapat kita ambil hikmah dan intisarinya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dan kita berlindung dari Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mutayyiban wasi'an katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.